Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI MPD sebagai pengampu mata kuliah PKN di MI atau SD, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, hadirnya saya di sini untuk memulai diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul perbandingan PKN di Indonesia dengan negara lain, yaitu Australia dan Amerika. Sebelum kami memulai diskusi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hidayati Sregar sebagai moderator, Saudari Mahfuja Pane sebagai pemateri pertama, Saudari Lola Hairunisa sebagai pemateri kedua, dan Saudari Nadia sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di Australia yang akan disampaikan oleh Saudari Mahfuja Pane. Kepada saudari saya persilahkan. Di Australia, pendidikan kewarganegaraan di negara ini telah berumur lebih dari 1 abad dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an. Namun, pendidikan kewarganegaraan tidak pernah jelas didirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batas disiplin ilmu yang ambigu. Deklarasi tujuan pendidikan untuk pemuda Australia yang dikeluarkan oleh Menteri Australia untuk Pendidikan pada 5 Desember 2008 memuat komitmen untuk mendukung pemuda Australia untuk menjadi warga negara aktif dan warga negara informatif. Kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pemuda Australia dapat berkontribusi pada pembaharuan demokrasi berkelanjutan di Australia. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan isi materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Lola Hairunisa. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator. Kampanye Australia untuk menghidupkan kembali pendidikan kewarganegaraan pada masa pemerintahan Paul Keating telah sering disajikan sebagai bentuk awal kewarganegaraan baru. Sebuah pendekatan untuk mendorong demokrasi kewarganegaraan yang dapat dibedakan dari kewarganegaraan lama. Meskipun perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan yang lama dan yang baru dalam ranah pendidikan kewarganegaraan di Australia tidak tepat, namun sebutan ini adalah titik awal yang cukup berguna untuk menguji perbedaan orientasi politik dan nilai program dalam pendidikan kewarganegaraan di Australia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menyampaikan isi materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri ketiga yang akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada saudari saya persilahkan. 2. Pendidikan kewarganegaraan di Amerika. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dapat ditelusuri baik di mana pada saat The National Education membentuk kelompok untuk mengkaji kurikulum sekolah lanjutan dan kemudian merekomendasikan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut dengan membentuk The Civic Study mengenai kekuatan dan kelemahan sipil. Di Amerika, peranan sekolah sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika.
PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak 1890-an. Mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial untuk menjalankan peran utamanya guna mempersiapkan pendidikan kewarganegaraan. Pada tingkat pra-universitas, topik-topik yang dikembangkan diantaranya landasan dan konsep dasar pemerintahan Amerika, cabang-cabang pemerintahan, proses politik, organisasi dan partisipasi ekonomi sosial, kebijaksanaan luar negeri dan pertahanan keamanan, wilayah dan saling ketergantungannya, pemerintah pusat dan lokal, kajian ilmu pengetahuan politik, hak dan kemerdekaan pribadi, serta esensi warga negara yang efektif, demokrasi dan tanggung jawab. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah menyampaikan isi materinya. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami hari ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan di Australia adalah jika sebelumnya pendidikan kewarganegaraan hanya berfokus pada pemahaman lembaga dan proses kewarganegaraan, maka kini fokus studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan diperluas mencakup dua hal, yaitu 1. Pemahaman lembaga dan proses kewarganegaraan, serta 2. Watak dan keterampilan untuk partisipasi. Pendidikan kewarganegaraan di Amerika adalah mata pelajaran yang dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui pengembangan keterampilan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang hidup dalam masyarakat yang demokratis. Baiklah, telah berakhirlah diskusi kami hari ini yang berjudul perbandingan PKN di Indonesia dengan negara lain, yaitu Australia dan Amerika. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.